Waalaikumsalam warahmatullahi. Insyaallah. Assalamualaikum. Ini sengaja untuk setiap acara kita ya. Ini kita ganti-ganti host ya, agar ada beberapa variasi sehingga mudah-mudahan dengan cara seperti ini antum tetap semangat ya, tidak bosan ya. Sehingga nanti di tiap pekan insya Allah untuk host kita ganti-ganti ya, antara saya, kemudian ada Ustadz Lukman dan Pak Taufik insya Allah. Nah, pada kesempatan ini insya Allah untuk yang menjadi moderator adalah Pak Taufik. Ya, silakan untuk dilanjutkan. Fadol Pak Taufik. Nah, Ustaz. Jazakallah khair. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Baik, Aba wa Ummahat rahimahukumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali bertemu di acara kajian online pekanan Kitab Rumah Quran yang membahas kitab akidah, yaitu kitab Syarhus Sunnah lil Sanni bersama Ustadzuna Abdullah Amin hafizahullah ta'ala. Insya Allah pagi ini kita akan membahas tentang yaitu menjauhi hal yang diharamkan dan khotimah. Alhamdulillah Ustadzuna telah hadir bersama kita saat ini. Nanti untuk pertanyaan, bila ada pertanyaan nanti bisa langsung dituliskan di kolom chat komentar. Baik, langsung saja kita simak dan perhatikan penjelasan dari Ustadzuna Abdul Hamid hafizahullah ta'ala. Fadal maskurah ya Ustadzuna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pagi ini insyaallah kita akan membacakan bagian terakhir dari kitab ini, kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Dan insyaallah ta'ala kita akan menyelesaikan, semoga bisa kita ambil faedahnya dari kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muzani karya murid, salah satu di antara murid terbaik Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, khususnya di dalam masalah akidah, i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah. Dan setelah penulis Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala dalam kitab yang merupakan ringkasan akidah yang berkaitan dengan pokok-pokok, prinsip-prinsip, dasar-dasar keimanan, maka beliau menjelaskan pentingnya amal dan bahwa amal adalah merupakan buah dari keimanan. Keimanan yang benar akan membuahkan amal yang benar. Sehingga ketika keimanan yang ada di dalam hati itu benar dan diikuti oleh anggota tubuhnya dengan bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jalla dengan amal-amal yang salihah, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad, dalam tubuh itu ada satu gumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila baik, maka baiklah seluruhnya, seluruh jasad. Apabila buruk bagian tubuh tersebut, segumpal daging tersebut, maka seluruh tubuhnya juga akan rusak, akan jelek.
Ala wahyal qalbu, ketahuilah bahwa itu adalah hati. Hati manusia itulah yang menjadi inti dari dirinya. Sehingga dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran. Sedikit amal, tetapi akidahnya benar, niscaya akan diberikan barokah di dalamnya. Banyak beramal, tetapi i'tiqad rusak, maka itu adalah sesuatu yang rugi besar, kerugian yang besar. Karena itulah yang paling pertama kali diperbaiki adalah akidahnya. Dan amal itu adalah buah dari akidah. Sedikit banyak amal seseorang, maka nilainya akan ditentukan oleh akidahnya. Akidahlah yang akan menjadikan amal seseorang itu apakah berbobot ataukah justru tidak bernilai sama sekali. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Dan terdapat banyak ayat, terdapat banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan hubungan yang sangat erat antara keimanan dan amal. Antara iman dan amal. Tidak kosong satu ayat pun di dalam Al-Quran yang disebutkan di dalamnya iman, melainkan disebutkan setelahnya adalah amal. Ya ini. Sehingga senantiasa disebutkan beriringan antara iman dan amal. Sebagaimana dalam ayat alladzina amanu wa amilus shalihat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, ini yang mungkin banyak disebut dengan iman dan takwa. Nah, ini iman adalah yang ada dalam hatinya dan ketakwaan adalah buah dari keimanannya. Meskipun ketika disebut secara terpisah, keduanya memiliki makna yang sama. Artinya keimanan mencakup ketakwaan dan takwa mencakup keimanan. Tetapi ketika disebut bersamaan, maka mempunyai makna yang berbeda. Iman itu berkaitan dengan hati dan takwa adalah yang berkaitan dengan anggota tubuhnya. Nah, inilah yang harus kita fahami. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengatakan ketika menjelaskan buah dari ilmu, mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Nah, beliau mengatakan, semakin seorang hamba itu semakin mengetahui, semakin mengenal Allah, maka dia akan semakin dekat dengan Allah. Semakin dia mengharapkan Allah Azza wa Jalla. Tetapi semakin seseorang jahil kepada Allah Azza wa Jalla, mengingkari ayat-ayatnya, maka dia akan semakin menjauh dari Allah Azza wa Jalla dan bahkan membencinya. Nah, inilah pentingnya ilmu, pentingnya menuntut ilmu. Nah, banyak di antara para ulama yang khususnya menulis dalam akidah, seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Aqidah Al-Wasithiyah, dan juga yang lainnya dari kalangan para ulama, ketika mengakhiri kitab akidah mereka, maka disebutkan berbagai perkara yang berkaitan dengan amal soleh, akhlak yang mulia, dan memperingatkan dari berbagai perkara-perkara yang haram, dosa, dan yang lainnya yang berkaitan dengan amal perbuatan. Karena ini adalah merupakan buah dari akidah yang tidak bisa dipisahkan.
keduanya. Sehingga buah itu adalah menjadi tanda bagi apa yang ada dalam hati. Maka beliau, Al-Imam Al-Muzani juga sebagaimana para ulama yang lain, mengakhiri kitabnya ini dengan penjelasan tentang amal-amal soleh. Ini sebagai buah dari akidah yang sahih. Ini akidah yang sahih membuahkan amal soleh. Beliau mengatakan fahada syarhus sunnah. Ini adalah syarhus sunnah, yaitu kitab syarhus sunnah. Taharraitu kashfaha wa awdahtuha. Saya berusaha untuk membongkarnya, mengungkapkannya dan menjelaskannya. Artinya saya berusaha sedetail mungkin dalam akidah dan di dalam mengungkapkan sunnah, menjelaskan apa itu sunnah. Dan kemudian beliau mengatakan faman waffaqahullahu lil qiyam bima abantuhu, maka barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah untuk menegakkan apa yang sudah saya jelaskan, yakni dalam kitab ini yang sebenarnya ringkas, ma'a ma'unatihi lahu bil qiyami ala adai faraidih, di samping dia mendukungnya dengan menegakkan berbagai kewajiban yang fardu dia laksanakan. Maka disinilah beliau setelah menjelaskan akidah yang seharusnya diyakini, ini harus senantiasa diiringi dengan menjalankan kewajiban, amal-amal soleh, yang khususnya berbagai perbuatan yang wajib, ditambah dengan yang sunnah, dan berbagai akhlak yang mulia. Ini. Kemudian beliau mengatakan bil ihtiyati fin najasat. Ini yaitu apa? Diiringi dengan ihtiyat fin najasat. Dengan menghindarkan, menjaga diri dari berbagai najis. Ini berbagai yang najis, artinya seorang hendaknya di samping menjaga amal solehnya juga menghindari perkara-perkara najis. Baik yang fisik yang dimaksudkan dengan najis di sini ataukah yang bukan fisik. Dan ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, tanazzahu minal baul fa inna amata adzabil qabri minhu. Hindarilah. Nah ini, jaga dirilah dari kencing. Maksudnya hati-hati dengan air kencing. Hati-hati di dalam kita ini ketika buang air kecil. Nah, sampai perkara yang kecil seperti ini, Nabi SAW beliau mengingatkan. Beliau mengingatkan. Ini masalah yang kelihatannya sepele. Kenapa? Fa'in amat azabil qabri minhu. Karena mayoritas adab kubur ternyata ini minhu. Ini berasal dari air kencing yang tidak diperhatikan. Ini yang tidak diperhatikan ketika buang air kecil. Masya Allah. Justru dikatakan oleh Rasulullah ini penyebab adab kubur yang paling banyak terjadi. Kemudian beliau mengatakan wa isbagi taharati ala ta'at. Ini dan hendaknya dijaga, diperhatikan isbagu taharah, menyempurnakan taharah wudu. Ini dalam kondisi yang susah atau sulit, yang tidak disukai, kondisi yang dingin dan yang lain yang semacamnya. Ini Rasulullah SAW bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya. Tidakkah mau aku tunjukkan kalian kepada apa yang bisa menghapus dosa-dosa. Artinya apa saja yang Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan serta mengangkat derajat.
yarfa'u bihi darajat, kata Rasulullah. Ini maka ada seorang sahabat atau para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Maka beliau menjelaskan, qala isbaghul wudu 'alal makarih. Ini yang bisa menghapus dosa, yaitu menyempurnakan wudu dalam kondisi yang tidak nyaman, dalam kondisi yang sangat dingin atau yang semacamnya. Maka ketika seseorang menyempurnakan wudu, maka ini bisa mengangkat derajat dan bisa menghapus dosa-dosa. Kemudian yang kedua, kasratul khuta ilal masajid. Memperbanyak langkah menuju masjid, artinya sering ke masjid. Ini wantidharus salati ba'da salat. Kemudian yang ketiga, setelah banyak melangkah ke masjid, ataukah tidaklah seseorang mencari kedekatan dengan masjid, tetapi memanfaatkan jarak yang jauh dari masjid, tetap banyak atau senantiasa terus ke masjid. Masya Allah. Ini juga menghilangkan dosa, karena setiap langkah seorang menuju masjid itu menghapus dosa dan mengangkat derajat. Masya Allah. Semakin seseorang berjalan jauh ke masjid, ini semakin banyak dosa yang telah gugur. Dan semakin banyak dia itu diangkat derajatnya. Subhanallah. Berbahagialah orang yang mempunyai jarak yang lebih jauh ke masjid, tapi dia rajin ke masjid. Masya Allah. Ini yang luar biasa. Nah ini sebenarnya sebuah keuntungan, sebuah kelebihan. Orang yang jauh dari masjid, tetapi dia rajin ke masjid. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, intidharus sholati ba'da shalah. Menunggu waktu sholat dari satu sholat ke sholat yang lainnya. Menunggu waktu sholat dari satu sholat ke sholat yang berikutnya. Artinya senantiasa dia memperhatikan ini waktu-waktu sholat. Fadzalikumur ribat. Maka itulah yang sesungguhnya disebut dengan ribat, berjaga-jaga. Nah, ini artinya seseorang memperhatikan waktu sholat sehingga antara sholat yang satu dengan sholat yang berikutnya dia perhatikan. Dia melihat waktunya menjelang sholat, sebelum sholat dia sudah mempersiapkan dirinya. Masya Allah. Ini amalan yang kelihatannya sepele, tetapi ini adalah perkara besar. Ya, ini apabila seseorang memperhatikan sholat demi sholat, dia perhatikan waktunya, dia perhatikan dirinya, Masya Allah. Ketika dia menjaga sholatnya, maka ini salah satu tanda-tanda keimanan. Kemudian beliau mengatakan, wa ada'is sholawat. Dan di antara yang perlu dijaga adalah di samping keimanan, bersama menjaga keimanan, menunaikan sholawat. Yaitu menunaikan sholat-sholat 5 waktu. Allah berfirman, hafidhu ala salawati wa salatil usta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah ini salat, dan disebutkan di sini wa salatil usta, dan salat pertengahan. Wa qumu lillahi qanitin, dan qumu lillah, berdirilah kepada Allah qanitin, dalam keadaan berdiri lama dalam ketaatan. Ini di antara ayat yang menunjukkan pentingnya kita menjaga sholat, apalagi sholat wusta, sholat asar. Ini di antara tafsir yang disebutkan sholatul wusta, sholat asar. Ini salah satu yang ditekankan di dalam ayat ini. Kemudian alal istita'at, menunaikan sholawat dengan berbagai kemampuannya. Artinya dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Alal istita'at, sesuai dengan kemampuannya. Dalam kondisi apapun yang bisa sesuaikan dengan kemampuan. Dan ini sebagaimana sabda Nabi kepada Imran bin Husain radhiyallahu anhu ketika mengeluhkan sakitnya, maka Rasulullah SAW mengatakan ketika menjelaskan sholat, tetap laksanakan sholat dalam kondisi apapun. Maka Rasulullah mengatakan, sholli qa'iman, kamu sholat berdiri.
Fa illam tastati, kalau engkau tidak mampu, faqa'idan, maka duduk. Fa illam tastati fa ala jambin. Kalau tidak mampu, maka berbaring. Ya, ini berbaring ke kanan, ke kiri, ataukah terlentang sesuai dengan kemampuannya. Masya Allah. Artinya menjalankan kewajiban sholat 5 waktu dalam kondisi apapun. Ini alal istita'at, dengan berbagai kemampuannya. Ini bisa berdiri, berdiri. Bisa, tidak bisa berdiri, duduk, duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Tapi tetap menjalankan salat 5 waktu. Masya Allah. Wa ita'iz zakati ala ahlil jidat. Dan menunaikan zakat kepada dan mentasarufkan kepada ahlil jidat atau ahlil jadat. Kepada orang-orang yang tidak mampu. Ini. Dan ini wajib bagi orang yang mampu, ahlil jadat, menunaikan zakat atas orang-orang yang mampu, orang yang mempunyai kekayaan, mempunyai harta. Sehingga zakat ini adalah wajib bagi orang-orang yang memiliki kemampuan, yang memiliki nisab, sebagaimana dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika mengutus Mu'adz ini ke negeri Yaman. Kata Rasulullah, summa ablighum, kemudian sampaikanlah kepada mereka bi annallaha aftarada alaihim zakatan, bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang tu'khadhu min aghniyaihim, zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, faturaddu ala fuqaraihim, lalu dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka. Ini hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Dan Rasulullah menggunakan kata-kata turaddu, dikembalikan kepada orang-orang fakir. Masya Allah. Artinya, dari lafaz turaddu, zakat itu diambil dari orang kaya, dikembalikan kepada orang-orang fakir. Kata-kata dikembalikan inilah yang menunjukkan bahwa sesungguhnya harta yang ada pada orang-orang kaya, sesungguhnya di dalamnya terdapat hak orang-orang yang miskin, orang-orang yang berhak menerimanya, sehingga harus dikembalikan. Inilah sebenarnya kewajiban seorang menunaikan zakat. Artinya dia menyerahkan zakat tersebut kepada orang yang memang berhak. Dia hanya dititipi harta tersebut. Allah memberikan haknya orang miskin. Mereka lah sebenarnya memiliki hak terhadap sebagian harta orang-orang yang kaya. Harta orang-orang yang memiliki nisab. Itu sebenarnya di dalam harta mereka terdapat bagian yang Allah titipkan kepada mereka orang kaya. Dan itulah yang sesungguhnya menjadi kewajiban orang kaya untuk menjaga hartanya dan mengambilnya atau menyerahkan, mengembalikan sebagian harta yang ada pada dirinya itu yang merupakan hak orang lain, bukan hak dirinya. Sehingga memang harus dia serahkan kepada orang lain. Masya Allah. Makanya dari kata-kata turaddu ila fuqaraihim atau ala fuqaraihim, dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka, karena itu bagian mereka, itu hak mereka. Nah, ini orang kaya hanya dititipi sehingga kemudian kewajibannya adalah mengembalikan titipan itu kepada yang menitipkannya. Allah lah yang menitipkan harta itu. Maka harus menjalankan apa yang dikehendaki, apa yang diinginkan oleh yang menitipkannya. Yang menitipkan harta itu adalah Allah. Bahkan sebenarnya seluruh harta itu titipan Allah Azza wa Jalla yang bakal Allah tanyakan. Allah pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah pada hari kiamat. Seluruh hartanya, termasuk yang memang sebagian itu adalah haknya orang miskin. Masya Allah. Nah, ini untuk apa dia belanjakan hartanya? Masya Allah. Kemudian beliau melanjutkan, Imam Al-Muzani rahmatullah, wal haji ala ahlil jidati wal istita'at.
dan haji, kewajiban menjalankan haji bagi ahli jidah atau ahli jadah, bagi orang-orang yang memiliki kekayaan, wal istita'ah dan kemampuan, berbagai kekayaan dan kemampuan. Nah, ini karena masing-masing berbeda. Dan ini dijelaskan di dalam Al-Quran ini tentang kewajiban haji ini. Sehingga barang siapa yang memiliki bekal perjalanan yang cukup untuk sampai ke negeri Mekah dan sampai kembali ke keluarganya, sementara dia adalah seorang yang baligh, merdeka, maka telah wajib baginya haji untuk segera melaksanakannya dan tidak menundanya. Nah ini. Kata Allah Azza wa Jalla, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan adalah hak Allah atas manusia mereka menjalankan haji, melaksanakan haji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapapun yang mampu berjalan menuju kepadanya. Mampu berjalan untuk menunaikan ibadah haji. Nah, ini ayat yang menunjukkan kewajiban. Nah, ini kewajiban bagi orang yang mampu untuk berjalan, untuk melakukan perjalanan menuju Mekah, pulang balik, dan keluarga yang ditinggalkan dia nafkahi. Maka ini semuanya adalah merupakan kewajiban yang harus dia jalankan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Man mata wa huwa musirun." Kata Umar, barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia sebenarnya dimudahkan oleh Allah harta untuk bisa menunaikan ibadah haji. Ini untuk bisa menunaikan ibadah haji mampu dan dia bisa berjalan menuju ke Mekah. Kemudian dia tidak haji, maka falyamut ala ayyi halin sya. Silahkan dia mati dengan kondisi apapun yang dia kehendaki. Mungkin Yahudi sebagai seorang Yahudi atau Nasrani. Subhanallah. Artinya ini ancaman bagi orang yang tidak mau berhaji padahal dia mampu. Nah, ini padahal dia mampu menunaikan ibadah haji, tapi dia menunda-nunda atau bahkan tidak mau untuk berhaji. Nah, ini sayang dengan hartanya. Maka kata Rasulullah, silahkan dia mati. Nah, ini dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Ini luar biasa. Karena apa? Orang Yahudi dan orang Nasrani sudah tidak lagi mempedulikan haji. Nah, ini. Padahal haji itu adalah sesuatu yang wajib bagi yang mampu. Untuk seluruh manusia. Tetapi mereka sebelum menunaikan haji harus masuk Islam dulu. Sebelum menunaikan ibadah yang lainnya. Nah, ketika nanti di hari kiamat mereka sebenarnya dipertanggungjawabkan. Kenapa tidak berhaji? Nah, karena orang yang tidak masuk Islam maka dia punya kewajiban. Seluruh kewajiban sholatnya, puasanya, dan seterusnya itu akan dibebankan kepadanya. Akan menjadi beban baginya pada hari kiamat nanti. Nah, demikian. Nah, kemudian disebutkan siyamis syahri di ahli sihat. Nah, kemudian puasa 1 bulan penuh, puasa Ramadan bagi orang-orang yang sehat. Sehingga puasa Ramadan adalah kewajiban fardu ain bagi orang yang mampu dan sehat. Nah, adapun orang yang sakit, maka tidak boleh dia berbuka. Nah, ini. Kalau sakit, maka dia boleh berbuka dan mengqadha hari-hari yang dia tidak berpuasa setelah dia sembuh dari sakitnya. Maka dia diperbolehkan untuk membayar hutangnya. Ini hutang puasa tadi. Masya Allah. Dan itu dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman telah ditetapkan puasa atas kalian
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayyaman ma'dudah. Dan itu adalah hari-hari yang tertentu. Artinya tidak banyak. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Maka barang siapa di antara kalian itu sakit, safar, maka diganti di hari yang lainnya. Itu kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Nih. Nah, kemudian Al-Imam Al-Muzani berpindah setelah menjelaskan kewajiban-kewajiban seseorang, salat 5 waktu dan yang lain. Kemudian beliau menambahkan wa khamsu shalawatin sannaha Rasulullah min ba'dis shalawat. Demikian juga setelah itu Imam Al-Muzani menjelaskan sunnah-sunnah, salat-salat sunnah dan amalan sunnah yang lainnya. Di sini disebutkan 5 salat sunnah setelah salat 5 waktu. Masya Allah. Ada 5 macam sunnah yang paling dianjurkan setelah menjalankan salat 5 waktu. Apa saja yang dimaksudkan di sini dengan salat 5 salat yang dilakukan Rasulullah secara rutin setelah salat 5 waktu. Adapun salat 5 waktu jelas rutin. Tetapi ada salat-salat yang senantiasa dilakukan Rasulullah SAW. Ini secara rutin. Yaitu yang pertama salatul witri fi kulli lailah. Salat witir setiap malam. Masya Allah. Salat witir setiap malam. Ini diantaranya yang disunnahkan atau dianjurkan. Tidak pernah ditinggalkan Rasulullah SAW. Nah, ini tidak pernah ditinggalkan Rasulullah SAW. Nah, itu salat witir setiap malam. Kata Rasulullah ketika memberikan wasiat, nasihat kepada para sahabat, ya ahlul Quran, wahai ahlul Quran, wahai orang-orang yang memiliki Al-Quran atau bacaan atau hafalan. Nah, ini Masya Allah. Maka autiru witirlah kalian. Fa innallaha witrun, karena sungguhnya Allah itu witir, yuhibbul witra, dan mencintai yang ganjil, yang witir. Masya Allah. Yang dipanggil ahlul Quran, yang biasa mereka murojaah hafalannya di malam hari. Maka diberi wasiat oleh Rasulullah untuk melakukan witir. Nah, ini. Dan disebutkan kenapa Allah mencintai witir atau ganjil ini. Maka di antara yang senantiasa dilakukan Rasulullah, bahkan dalam perjalanan safar sekalipun, Rasulullah melakukan witir. Nah, ini salat witir ini yang dijaga oleh Allah. Kemudian yang dijaga oleh Rasulullah SAW juga yang kedua adalah raka'atil fajr. 2 rakaat salat subuh. 2 rakaat fajar. Nah, ini. Yang ini tidak ditinggalkan, tidak pernah ditinggalkan Rasulullah sebagaimana witir. Nah, ini bahkan dalam kondisi safar sekalipun. Rasulullah menjelaskan, kata Rasulullah, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, ini. Kemudian yang ketiga wasalatil fitri wan nahri. Salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Kedua salat ini sampai diperselisihkan para ulama wajib tidaknya. Meskipun yang rajih insya Allah adalah wajibnya salat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, ini maka ini yang harus dijaga. Harus dijaga. Sehingga kecuali yang udzur seseorang itu. Maka seorang yang udzur maka dia mungkin meninggalkan salat witir, salat Idul Adha, akan tetapi tetap disyariatkan untuk menggantinya di rumah. Untuk mengganti di rumah. Salat Idul Fitri atau Idul Adha yang dia tinggalkan, yang tidak dia laksanakan di mushola karena sakit atau karena yang lainnya. Nah, ini. Itu apa? Salat Idul Fitri, Idul Adha. Ini yang ketiga. Dan disebutkan ada beberapa pendapat. Ada yang menyebutkan fardu ain
dia menyebutkan fardu kifayah. Nah, ini. Dan ini yang disebutkan oleh jumhur ulama yaitu fardu kifayah. Sebagian ulama mengatakan fardu ain. Nah, ini artinya wajib setiap orang itu untuk menegakkan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, ini. Kemudian yang keempat, sholat kusufis syams wal qamar idza nazal. Sholat gerhana matahari ataupun gerhana bulan ketika terjadi. Dan ini sabda Nabi SAW. Berdasarkan sabda Nabi, inna syamsa wal qamara, sungguhnya matahari dan bulan, la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayati. Tidaklah terjadi gerhana karena kematian seorang. Nah, Masya Allah. Sehingga bukan karena lahirnya seseorang, bukan karena wafatnya seseorang. Itu matahari dan rembulan ketika terjadi gerhana, itu bukan karena itu. Tetapi keduanya, gerhana matahari atau gerhana bulan, adalah ayatan min ayatillah. Salah satu dari sekian ayat-ayat Allah. Nah ini. Yurihi ibadahu, yang Allah tampakkan kepada hambanya. Fa'idha ra'aitum dhalika fafza'u ila shalah. Kalau kalian melihat, maka segeralah sholat. Nah ini. Sehingga hukum sholat khusuf atau sholat khusuf ini adalah sebagaimana sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sebagian ulama mengatakan wajib. Nah ini wajib, bukan hanya sunnah saja. Karena itu di sini disebutkan sholat ini khams salawat sunnah Rasulullah yang dilakukan Rasulullah SAW. Jadi mencakup apakah itu sunnah ataupun wajib. Karena sebagian ulama mengatakan sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat kusuf ini adalah sesuatu yang sifatnya wajib. Ini sifatnya adalah wajib. Nah ini. Jadi dua sholat ini adalah memiliki kesamaan. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha dengan sholat kusuf matahari atau rembulan. Kemudian yang berikutnya sholatil istisqa mata wajib. Demikian juga sholat istisqa kapan saja diwajibkan oleh penguasa, oleh pemerintah wajib keluar. Nah, ini untuk sholat istisqa. Nah ini disebutkan di antara perkara-perkara yang dianjurkan setelah sholat 5 waktu. Nah, ini jumhur ulama bahwa ini adalah mustahab. Ketika manusia butuh kepada air, ternyata nggak ada air. Maka sholat minta hujan. Sholat minta hujan. Subhanallah. Sehingga imam kaum muslimin mengajak kaum muslimin untuk pergi ke musola, ke lapangan. Nah, kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar membasahi mereka, memberikan air kepada mereka, dan memberikan ke lapangan karena turunnya air hujan tersebut, tumbuh-tumbuhan, kemudian berbagai macam tanaman itu bisa mendapatkan faedah. Masya Allah. Kemudian setelah itu, setelah anjuran berbuat ketaatan, Al-Imam Al-Muzani menyebutkan berbagai perkara yang harus dihindari, yaitu maharim, istinabil maharim, yaitu menjauhi seluruh apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, apalagi yang merupakan dosa besar. Ya, ini kata Allah Azza wa Jalla, in tajtanibu kabaira ma tunhauna an, sesungguhnya jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar, yang dilarang, niscaya nukafir ankum sayyi'atikum, niscaya kami akan menghapus dosa-dosa kalian, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan memasukkan kalian ke dalam mudkhalan karima, kepada jalan keluar, jalan masuk yang baik. Masya Allah. Nah, kemudian dalam sifat orang mukmin yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, walladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fahish. Orang-orang yang meninggalkan, menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji,
Wa idza ma ghadibu hum yafza'un. Kalau marah, kalau seandainya wa idza ma ghadibu, kalau seandainya mereka marah, hum yaghfirun. Nah, ini mereka mengampuninya. Masya Allah. Ini hamba-hamba sifatnya orang-orang mukmin. Allah berfirman juga, alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisya ilal lamam. Orang-orang yang meninggalkan, menjauhi dosa-dosa besar dan iman dan orang yang meninggalkan dosa-dosa besar ini adalah orang yang benar-benar dia dijauhkan oleh Allah Azza wa Jalla dari perbuatan maksiat ini dan menunjukkan kecintaan Allah Azza wa Jalla kepadanya. Nah, ini. Dan apabila dia meninggalkan dosa-dosa besar ini, mungkin dia hanya melakukan dosa-dosa kecil, niscaya Allah memiliki ampunan yang luas. Allah berfirman, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah, wa ma hunna? Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apa itu sab'al mubiqat? Nah, ini. Qala, maka Rasulullah menjawab, asyirku billah wasihr. Yaitu syirik kepada Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua sihir. Kemudian qatlun nafsi allati haramallahu illa bilhaq. Kemudian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Nah, ini membunuh. Yang ketiga, dosa besar yang membinasakan adalah membunuh. Kecuali dengan hak. Maksudnya dengan hak dalam peperangan, menumpas, memberontak, muslim yang memberontak. Kemudian dia adalah eksekutor kisos, hukuman kisos sebagai eksekutornya atau hakim yang menetapkannya. Nah, ini. Maka ini adalah hak, yaitu membunuh dengan hak. Adapun selain itu maka diharamkan oleh Allah. Yang keempat, makan riba, makan harta riba. Nah, ini adalah juga dosa besar. Karena dosa paling kecil seperti menzinai ibunya sendiri. Dosa riba paling kecil menzinai ibunya sendiri. Ini waliyadzubillah. Nah, ini yang disebutkan dalam sebagian riwayat. Karena saking besarnya dosa ini. Yang kelima, aklumal yatim. Memakan harta anak yatim. Hati-hati orang yang mengurusi harta anak yatim. Karena dia akan bertanggung jawab nanti pada hari. Ini dosa besar. Yang berikutnya yang keenam, at-tawalli yaumaz zahfi, lari pada saat terjadi peperangan jihad fisabilillah, lari dari medan pertempuran pada hari pertempuran. Yang ketujuh, qadful muhsanatil mu'minatil ghafirat. Yaitu apa? Menuduh para wanita mukminah yang muhsanah, yang menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatan. Maka ini adalah 7 perkara yang membinasakan. Allah memerintahkan, demikian juga Rasulnya, untuk menjauhi dosa-dosa besar ini. Bukan sekedar meninggalkan, tetapi menjauhi, ijtanibu. Karena menjauhi konsekuensinya jelas meninggalkan. Tetapi dengan kata-kata ijtanibu, menjauh, jauhi, ini jelas adalah untuk agar supaya seseorang itu betul-betul menjauh. Apabila sudah menjauh, maka dia akan lebih selamat. Tetapi kalau dia meninggalkan saja tanpa menjauhinya, maksudnya dia masih melakukan atau masih menginginkan, masih dia berusaha untuk melakukannya atau berdekat-dekatan dengannya, maka ini berbahaya. Makanya Rasulullah menyebutkan ijtanibu. Dan Allah pun juga menggunakan kata-kata ijtanibu. Alladzina yajtanibuna kaba'iral ism. Nah, ini bahayanya dosa besar hingga dijauhi, harus dijauhi. Nah,
Yahya bin Abi Katsir al-Yamami mengatakan, yufsidun namam. Salah satu dosa besar adalah namam di sini. Setelah disebutkan eh, eh, perintah untuk menjauhi dosa besar, di antaranya yang sangat besar ikhtiras minan namimah, yaitu menjauhi sifat adu domba. Menjauhi sifat adu domba. Namimah yaitu berusaha untuk membisikkan kepada orang, memberitakan kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan di antara kedua orang. Dia menyampaikan berita yang dusta. Ini, subhanallah. Tujuannya seseorang adalah dia menjauhi dosa-dosa besar ini. Orang ketika dia berusaha untuk merusak hubungan orang, hubungan yang baik antara dua orang yang hubungannya adalah hubungan yang baik, kemudian dia berusaha untuk merusaknya. Maka ini dosanya luar biasa. Yahya bin Abi Katsir mengatakan, yufsidun namam fi sa'atin. Orang yang mengadu domba, ini bisa merusak dalam satu saat. Ini bisa merusak apa yang tidak dirusak oleh tukang penyihir dalam 1 bulan. Masya Allah. Artinya dosanya orang yang mengadu domba itu lebih besar. Ini madaratnya daripada madarat yang ditimbulkan oleh tukang sihir. Tukang sihir dia hanya bisa menyihir perorangan, 1 orang. Ini dalam 1 bulan bisa jadi dia hanya bisa menyihir beberapa orang, mungkin sampai mati. Tetapi biasanya sihir ini tidak bisa kemudian langsung mati misalnya mendadak. Nah, terkadang sihir harus dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Makanya sebagian ulama mengatakan orang yang mengadu domba bisa jadi mengadu domba 1 bangsa, bisa mengadu domba 1 kampung dengan kampung yang lain. Subhanallah. Dalam 1 hari dia bisa melakukannya. Dengan ucapannya yang tidak bisa dilakukan oleh tukang sihir dengan sihirnya. Nah, sampai 1 bulan sekalipun. Ini subhanallah. Ini menunjukkan bahayanya dosa mengadu domba. Kemudian yang berikutnya juga termasuk dosa besar al-kadzib, dusta. Ini yang harus dijauhi. Karena perkara dusta ini sampai termasuk perkara yang digolongkan sifat orang munafik. Ahlun nifaq. Rasulullah bersabda, ayatul munafiki salas. Ayat tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kalau berbicara dusta, jika berjanji mengingkari, menyelisihi, jika diberi amanah berkhianat. Waliyadzubillah. Ini bahayanya. Kemudian disebutkan dosa besar yang berikutnya, ghibah atau ghaibah. Ini apa yang dimaksud dengan ghibah? Rasulullah sudah menjelaskan ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat, kalau tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasul yang tahu. Wala dzikruka akhaka bima yakrah. Yaitu engkau menceritakan saudaramu tentang saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak suka. Nah ini. Dia tidak suka kalau disebutkan, kalau diceritakan ini yang berkaitan dengan dirinya. Nah, ini ghibah. Nah, ini. Artinya memang ada. Nah, itu memang nyata. Betul, nyata. Tetapi orang yang dibicarakan, yang benar-benar dia melakukannya itu, dia tidak suka seandainya dibicarakan atau seandainya disebutkan, diceritakan kepada orang lain. Itulah ghibah. Nah, ini. Subhanallah. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah seorang di antara kalian saling menggibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian suka, salah seorang dari kalian itu suka
memakan daging saudaranya dalam keadaan mati. Nah, ini fakaritumu, sehingga kalian membencinya. Bagaimana makan daging mati? Makan bangkai saudaranya. Waliyadzubillah. Nah, ini semuanya ini dosa-dosa yang telah disebutkan. Eh, ini bisa merusak hubungan antara sesama muslim. Persaudaraan itu akan rusak karena sifat-sifat ini tadi. Bisa merusak. Karena itu sifat hasad, sifat adu domba ini yang harus dijauhi. Kata Rasulullah, la tahasadu, jangan kalian saling hasad. Wala tanajasu, saling menguntit, tajassus. Wala tabaghadu, jangan kalian saling marah. Wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi. Wala yabi ba'dukum ala bayi ba'din, jangan membeli sesuatu yang sedang ditawar atau sedang dalam proses jual beli dengan orang lain. Wa kunu ibadallahi ya ikhwan. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim, karena muslim itu saudara muslim. Ini di antara hadis-hadis yang menerangkan tentang hal. Kemudian di antara dosa besar yang lainnya juga wal baghi bighairil haq, melampaui batas. Ini dalam berbagai perkara, berbuat kezaliman terhadap orang lain. Ini termasuk dosa besar, berbuat zalim kepada orang lain, apapun kezaliman itu. Kemudian wa an yuqala 'ala Allahi ma lam ya'lam, yaitu mengatasnamakan Allah, ini apa yang dia tidak ketahui, menisbatkan, menyandarkan kepada Allah. Ini di antara perkara yang paling berbahaya, yaitu apa? Meyakini, menyampaikan, mendakwahkan, mengajak orang lain kepada sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Allah Azza wa Jalla yang sebenarnya. Sementara kita mengatasnamakan sesuatu atas nama Allah padahal kita tidak mengetahuinya. Ini berbahaya. Nah, ini sesuatu yang kita tidak ketahui, kita sandarkan kepada Allah. Bahkan ini termasuk dosa yang paling besar. Nah, ini. Dan di dalamnya terdapat salah satu dosa yang besar, yaitu dosa syirik. Syirik adalah termasuk mengatasnamakan Allah sesuatu yang tidak pernah Allah perintahkan. Yang tidak diketahui oleh sang hamba. Kata Allah, qul innama harrama rabbil fawahish. Katakanlah, sungguhnya Allah mengharamkan fawahish, perbuatan keji. Ma dhahara minha wa ma batan. Ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Wal isma wal baghy, dosa dan bagi, permusuhan, bighairil haqqi, tanpa hak. Wa antusyriku billah, dan kalian berbuat syirik kepada Allah, malam yunazil bihi sultana, yang tidak pernah Allah turunkan hujahnya. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, kemudian mengucapkan, mengatakan atas nama Allah yang tidak kalian ketahui, dengan kejahilan mengatasnamakan Allah Azza wa Jalla. Ini dosa paling besar. Makanya berhati-hati dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Kullu hadza kaba'ir muharramat. Kata Imam Al-Muzani, ini semuanya adalah dosa besar yang diharamkan. Ini sebagaimana telah terdahulu. Dusta, adu domba, riba, bagi bighairil haq, berbuat zalim tanpa ada hak, wal qaul 'ala Allahi bighairi ilm, mengatakan atas nama Allah yang dia tidak ketahui. Nah, penulis dalam hal ini tidaklah membatasi dosa-dosa besar sebagaimana yang telah disebutkan, tetapi hanya sebagian untuk memperingatkan yang tidak disebutkan di sini, tetapi disebutkan dalam hadis dalam Al-Quran yang disebutkan keharamannya, perintah menjauhinya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini sehingga kaidahnya bahwa dosa besar itu adalah semua dosa yang diancam. Ini pelakunya dengan ancaman yang khusus. Apa ancaman yang khusus? Seperti dilaknat Allah, dimurkai Allah,
ancam dengan neraka. Ini atau semua dosa perbuatan maksiat yang ditetapkan hukumannya di dunia. Maksudnya hukuman di dunia yaitu potong tangan, mencuri, rajam, bergibah zina, ini dan yang lain sebagainya yang disebutkan hukumannya secara langsung di dunia. Qisas, misalkan membunuh. Qisas apapun termasuk mendolimi manusia yang lainnya selain membunuhnya, yang membuat cacat tubuhnya. Ini dosa besar. Nah, kemudian setelah itu disebutkan oleh Imam Al-Muzani, wat-tahari fil makasib. Ini salah satu yang diperingatkan, yaitu berhati-hati dalam mencari nafkah, wal mata'im dalam mencari makanan, wal maharim dan berbagai keharaman, wal masyarib berbagai minuman, wal malabis dan pakaian. Hati-hati dengan yang haram. Nah, ini hendaknya dia warok. Nah, ini semua yang bisa memudaratkan di akhirat. Nah, ini makanya hendaknya seseorang berlaku warok terhadapnya. Makanan, minuman dan sebagainya. Nah, orang yang makan minum dari yang haram tidak peduli. Ini menunjukkan kelemahan dalam keimanan dan ketakwaannya. Lemah dalam muraqabah kepada Allah Azza wa Jalla. Waliyadzubillah. Sehingga seorang muslim harus mempelajari perkara-perkara yang disebutkan oleh penulis di sini agar supaya dia mengetahui, bisa memilah dan memilih antara keburukan dan kebaikan, mengetahui yang halal dan yang haram, baik itu perkara ibadah atau perkara muamalah, jual beli dan yang lain sebagainya. Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani rahimahullah taala pernah diminta untuk menulis sebuah kitab tentang warok. Ya, ini diminta untuk menulis, yaitu Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani diminta menulis kitab tentang warok. Faqala, maka beliau menjawab, qad sanaftu kitaban fil buyu. Ini saya sudah menulis kitab dalam jual beli. Apa hubungannya diminta untuk menulis kitab warok? Ternyata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani menjawab, loh saya sudah menulis kitab tentang buyuk jual beli. Apa hubungannya kitab jual beli dengan warok? Nah, karena ini adalah peringatan bahwa warok itu bisa didapatkan oleh seseorang dengan dia mempelajari buyuk kitab jual beli halal haram. Ini agar supaya seorang muslim terhindar dari yang haram ini dalam pakaiannya, makanannya, minumannya. Masya Allah. Nah, kemudian yang berikutnya wajtinabus syahawati, menjauhi berbagai syahwat. Fa innaha da'iyatun lirukubil muharramat. Karena ini bisa membawa seseorang untuk melakukan berbagai keharaman. Faman ra'a haulal hima fa innahu yushiku an yartafihi. Karena barang siapa yang terjerumus ke dalam tanah larangan, maka dikhawatirkan dia akan terjerumus dalam berbagai perkara yang lain. Nah, ini. Fa innahu kata Al-Muzani fa innahu yushiku an yuwaqi'al hima. Kalau dia menggembala kambing di sekitar tanah larangan, dia khawatirnya malah masuk ke dalam tanah larangan itu. Nah, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada yang muharramat atau syubhat yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Maka barang siapa yang mengetahui syubhat, maka dia telah melindungi dirinya, melindungi agamanya dan harga dirinya. Wa waqa'a fi syubhat. Nah, barang siapa yang terjatuh ke dalam syubhat, waqa'a fil haram. Dia terjatuh ke dalam yang haram. Ini karena ia haulal hima yushiku ayatafi. Seperti hanya penggembala kambing yang menggembalakan kambingnya di sekitar tanah larangan. Khawatirnya terjatuh ke dalamnya, masuk ke dalamnya. Nah, ini hima yang dimaksudkan adalah
pagar ataukah batasan tanah-tanah yang ada patokannya, kemudian dipagar, maka ini yang berhati-hati. Jangan sampai dia mepet ketika menggembalakan kambing di tanah yang ada batasannya ini. Nah, ini. Yang ada batas tanahnya sehingga dia jauhi. Karena apa? Karena bisa jadi masuk ke dalamnya. Nah, ini. Kemudian hendaknya ketika dia itu menggembalakan kambing, maka dia menjauhkan diri, menjauhkan kambing itu dari tempat-tempat yang nyerempet bahaya ini. Nah, ini Masya Allah. Sehingga seorang muslim hendaknya dia berhati-hati menjauhi perkara yang bisa membawa kepada maksiat. Kemudian beliau mengatakan, faman bus yusir alihada fa innahu minad dini alal huda. Kalau dimudahkan, maka sungguhnya dia berada di atas petunjuk. Nah, ini wa minar rahmati ala raja. Wa minar rahmah dan dari rahmat ala raja. Ini, yaitu di atas harapan. Sehingga barang siapa yang dimudahkan dengan berbagai perkara yang disebutkan di atas, maka berarti dia telah mendapatkan petunjuk di atas agama ini, dan dia mendapatkan harapan, mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Wa minar rahmati ala raja. Raja harapan. Artinya dia mendapatkan harapan, mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Ini kabar gembira. Bagi orang yang menjaga agamanya, Allah akan memberikan rahmatnya. Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa agama ini sebenarnya mudah. Sebenarnya mudah apabila dijalankan. Kemudian beliau mengatakan, wa waffaqanallahu wa iyyaka ila sabilil aqwam. Semoga Allah memberikan taufik kepada kami, kita menuju jalannya yang paling lurus. Wa bimannihi al-jazil al-aqdam. Dan dengan karunia Allah yang al-jazil al-aqdam, yang sangat besar, yang sangat banyak. Wa jalalihil aliyil akram, dan kemuliaan Allah yang maha tinggi. Wassalatu wassalamu ala rahmatullah barakatuh. Dan semoga salam Allah, rahmat Allah, barakahnya terlimpahkan kepada kepada kalian, wa alaman qara'a alaina salam, dan semoga demikian juga kepada orang yang membacanya. Wala yanalu salamullahi dhahlin, dan tidaklah Allah tidaklah akan bisa mendapatkan keselamatan Allah orang-orang yang disesatkan oleh Allah SWT. Alhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Ini adalah akhir dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala di dalam kitab ini, dan semoga kita bisa mendapatkan balasan dari Allah Azza wa Jalla yang sangat tinggi, yang paling tinggi, yaitu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla surga Firdausnya yang paling tinggi, bertetangga dengan Rasulullah SAW, dan surga yang di dalamnya terdapat manusia-manusia terbaik. Semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertetangga dengan mereka nanti di akhirat. Nah, ini yaitu para nabiin, para shadiqin, para syuhada dan salihin. Nah, ini semoga bermanfaat apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala dan apa yang kita baca dalam kesempatan kita kali ini. Mungkin demikian. Apabila ada sisa waktu untuk tanya jawab, dipersilahkan. Alhamdulillah, assalamualaikum ilaikum barakallahu fikum Ustazuna. Baik, silakan bagi Aba dan Ummahat, rekan-rekan teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Insya Allah nanti bisa Ana bantu bacakan untuk Ustazuna. Baik, mungkin saya cek dulu kolom chat apa ada pertanyaan. Taib, mohon izin Ustadz, ini ada yang bertanya. Bismillah, semoga Allah merahmati Ustadz sekeluarga. Bagaimana cara mengganti
sholat id. Baik, demikian Ustaz. Baik. Tentang masalah mengganti sholat id yang tertinggal, misalnya seorang tidak ikut sholat id karena terlambat, maka apabila dia pergi berangkat menuju sholat id dan ternyata sudah selesai sholat id dilakukan, maka dia melakukannya di rumah. Tetap dia menghadiri sholat id sampai selesai khutbahnya. Nah, ini. Kemudian ketika di rumah dia sholat 2 rakaat. Nah, ini sholat 2 rakaat. Nah, ini adalah qadha atau mengganti sholat id yang dia ketinggalan, maka dia sholat 2 rakaat di rumah. Yang menjadi pertanyaan, apakah dengan takbir tambahan? Maka ini tidak disebutkan dalam riwayat untuk melakukan sholat dengan tambahan takbir yang ada. Tapi ini perkara yang diperselisihkan para ulama tentang masalah sholat 2 rakaat ini, disepakati tentang sunnahnya ataukah kewajiban. Seandainya sholat itu adalah wajib, maka hukumnya wajib mengganti dengan 2 rakaat ini. Nah, yang menjadi perselisihan hanyalah dalam sisi apakah menggunakan 7 tambahan takbir tambahan dan 5 takbir di rakaat kedua ataukah tidak. Karena memang tidak ada nas dalil yang sharih yang berkaitan dengan hal ini, hanya perintah untuk sholat 2 rakaat saja. Nah, ini. Nah, zahirnya maka tidak perlu menggunakan 7 takbir atau 5 takbir di rakaat yang kedua. Wallahu taala alam bissawab. Iya, mungkin demikian. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Selanjutnya ada yang bertanya lagi Ustaz. Bismillah, semoga Allah merahmati Ustaz sekeluarga. Bagaimana cara bersuci saat buang air kecil seperti yang Nabi lakukan? Apa yang harus diperhatikan saat bersuci agar tidak terkena azab kubur? Demikian Ya. Ustaz. Bersuci dari buang air kecil, maka ini yang harus diperhatikan beberapa perkara dan ini disarikan dari beberapa hadis. Di antaranya apabila seseorang buang air kecil, dia betul-betul menjaga jangan sampai terkena percikan. Nah, ini yaitu dengan mengangkat pakaiannya. Dengan mengangkat pakaiannya supaya tidak sampai terkena najis. Nah, ini terkena najis, jangan sampai terkena najis. Kalau seandainya harus misalnya dalam posisi duduk atau jongkok itu lebih aman, maka melakukan buang air kecil itu dengan jongkok. Nah, ini apabila kondisinya tempatnya itu tidak baik kalau dia jongkok, nah, ini bisa jadi justru terpercik air ke celananya atau semacamnya, maka dilakukan dengan berdiri. Ini bagi laki-laki. Dengan berdiri dan menjaga jangan sampai terkena cipratan. Intinya pokoknya menjauh dari cipratan ini. Jangan sampai terpercik ke bagian tubuh, terutama pakaian yang sudah dipakai. Maka ini yang dijaga. Jadi intinya menjaga jangan sampai terkena percikan. Setelah itu, jadi ada 3 perkara dalam masalah buang air kecil atau buang hajat. Nah, ini yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah tempatnya. Tempatnya harus tertutup atau jauh dari pandangan orang. Intinya adalah jauh dari pandangan. Kalau bisa dekat tetapi tertutup, maka itu yang terbaik. Makanya disyariatkan untuk membuat WC atau membuat tempat buang air kecil atau buang air besar. Nah, ini disyariatkan terutama rumah-rumah pribadi dan ketika itu tidak ada kebiasaan mereka bikin kamar mandi setiap rumah. Nah, ini zaman dulu mereka di zaman Rasulullah itu mereka kalau buang air kecil atau buang hajat itu harus pergi menjauh dari rumahnya ke tempat yang sepi atau ke balik pohon dan sebagainya. Tetapi setelah Rasulullah ke Madinah, maka
Rasulullah SAW langsung membangun rumah dan tempat mandi dan buang hajat ini, buang air kecil atau buang air besar. Itu menunjukkan pentingnya bikin WC atau bikin kamar mandi yang bisa menjaga. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan masalah istinja atau mensucikan diri, bersuci setelah buang air kecil. Setelah yang pertama menjaga dari percikan, kemudian dari pandangan orang, kemudian yang ketiga adalah setelah bersuci, setelah buang air kecil, hendaknya dia kemudian mencuci kemaluannya. Kemudian yang setelahnya adalah membersihkan seandainya misalkan kaki kemungkinan terkena percikan, maka dia mencucinya. Nah, kemudian yang berikutnya setelah itu berwudu. Ini salah satu di antara yang akan menghindarkan dari was-was syaitan. Nah, apabila seorang mempunyai permasalahan misalnya sering yang disebut dengan keceret ini, ya, artinya terkadang merasa was-was. Ini kok masih ada keluar air kencing sedikit. Nah, ini setelah buang air kecil kok masih ada sisa saja, seakan-akan keluar lagi. Maka ini salah satu was-was syaitan dan bisa diantisipasi dengan memercikkan di bagian celananya atau yang terkena kemaluannya, dibasahi agar supaya dia tidak terkena penyakit was-was. Nah, ini beberapa perkara yang berkaitan dengan seorang istinja atau buang air kecil dan bagaimana dia harus membersihkannya. Allah Ta'ala alam bisawab, demikian. Jazakallah khair Ustaz. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Bismillah Ustaz, ketika seseorang mendatangi dukun, maka orang tersebut sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Kemudian orang tersebut berkata, kalau begitu saya tidak perlu sholat karena sholatku selama 40 hari tidak diterima. Apakah pernyataan itu benar Ustaz? Iya, jadi dia salah besar, bahkan dia berdosa 2 kali. Yang pertama, bahkan mungkin 3 kali. Yang pertama, dia ketika mendatangi dukun, dia sudah berdosa. Dia sudah berdosa. Jadi ini ancaman. Nah, ini ancaman mendatangi dukun itu adalah sebuah ancaman. Jangan sampai seseorang ketika mendatangi dukun, kemudian dia seandainya masih sholat, dia itu tidak diterima sholatnya. Nah ini, tidak diterima 40 hari. Itu menunjukkan perkara besar. Artinya, apakah 40 hari itu 40 hari yang sudah lewat, ataukah yang akan datang? Ini yang harus difahami. Sebagian ulama menyebutkan 40 hari yang sudah lewat, seandainya dia sholat. Nah, ini untuk ancaman, jangan sampai 40 hari yang sebelumnya dia lakukan sholat, dia kemudian melakukan perkara, yaitu mendatangi dukun, maka 40 hari yang telah lampau, dia tidak diterima sholatnya. Lah kalau nggak sholat, maka dosanya double. Ini dosanya double. Yang sholat saja tidak diterima. Artinya apa maksudnya tidak diterima? Ada beberapa makna dari tidak diterima. Salah satu yang paling sesuai dari kata-kata tidak diterima adalah tidak mendapatkan pahala. Tetapi dia sudah gugur kewajibannya. Tetapi pahala sholatnya yang seharusnya besar, sholat 5 waktu itu, ternyata dia gugur gara-gara perbuatan dosanya. Dosa. Tapi kalau seandainya ada orang yang mengatakan, wah kebetulan saya tidak sholat 40 hari misalnya. Nah, ini sehingga nggak ada ruginya. Justru rugi. Nah, ini dia rugi 2 kali. Rugi seandainya dia melakukan sholat, dia sudah nggak diterima, ditambah dosa besar. Bahkan sebagian ulama mengkafirkan orang yang tidak, atau orang yang meninggalkan sholat, orang yang tidak sholat. Nah ini, jadi bukan demikian cara memahami hadis. Maka cara memahami hadis yang seperti ini adalah dengan hawa nafsu. Ketika dia karena nggak diterima sholat, sudah saya nggak usah sholat 40 hari. Nah ini yang harus didudukkan. 40 hari ini ke depan atau yang sudah lewat. Nah, ini juga terjadi perselisihan tentang hal ini.
Tapi kalau seandainya dia sudah sholat sebelumnya 40 hari, maka itu nggak diterima oleh Allah. Bukan berarti kemudian gugur kewajiban sholat. Tidak sama sekali. Tapi justru dia akan terbebani 2 kali, bahkan 3 kali lipat kalau meninggalkan sholat. Ya, jadi demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masya Allah. Baik Ustaz, jazakallah khair. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Ustaz. Pertanyaan terakhir. Ustadz, izin bertanya. Ustadz, apakah benar jika ketentuan sholat jamak qashar itu 90 km? Semisal kita sebagai warga Kota Malang, jika berpergian masih di wilayah Kota Malang dengan jarak 90 km, apa boleh kita melakukan sholat jamak qashar? Demikian Ustaz. Tentang masalah hukum safar. Jadi safar itu sebenarnya istilah dalam bahasa Arab yang dalam bahasa kita mungkin bepergian jauh. Nah, ini bepergian. Dalam bahasa Jawa lungo dan semacamnya. Nah, apakah ada batasan sebagaimana disebutkan 90 km? Sebenarnya batasan itu bukan kilometer. Nah, ini batasan safar itu bukan 90 km. Ada yang menyebutkan 80 km. Ini berkaitan dengan ukuran jarak safar yang dinukil. Jadi dikeruskan atau dikonversikan ke dalam kilometer yang setelah dikonversikan hasilnya ada yang 80 km, ada yang menyebutkan 90 km. Perselisihannya di antara ulama adalah menentukan ini. Tapi bukan berarti ukuran itu menjadi kilometer ini yang jadi patokannya. Sehingga seandainya 80 km kurang 1 km atau beberapa meter saja, itu tidak sampai, berarti bukan safar. Nah, bukan demikian cara memahaminya, tetapi dikembalikan istilah safar itu kepada kebiasaan. Kepada kebiasaan ketika ada satu tempat itu dianggap sebagai safar. Safar itu misalnya jarak dari sini ke sana, oh itu sudah lungo, sudah termasuk safar. Maka berlaku seluruh hukum safar, yaitu dikosor sholatnya, kemudian boleh dijamak. Jadi kalau jamak itu adalah pilihan, mau dijamak atau tidak sesuai dengan keperluannya. Tetapi kalau qashar memang itu adalah untuk safar secara khusus. Nah ini, jadi yang 4 rakaat dilaksanakan 2 rakaat. Nah, sehingga jarak itu bukan 80 atau 90, tetapi dilihat dari urf setempat, kebiasaan. Kalau memang sudah masuk dalam kategori safar, lungo, bepergian jauh, maka itu berarti hukum safar berlaku. Apa saja hukum safar? Dia boleh mengusap sepatu 3 hari 3 malam. Ini kemudian dia bisa menjamak ketika dalam perjalanan. Ini bisa mengkosornya ketika dia dalam perjalanan, dikosor, diringkas sholat itu. Ini. Dan berbagai perkara yang merupakan perkara khusus bagi orang yang safar. Misalnya boleh berbuka. Dan bagi orang yang berbuka atau orang yang safar di bulan Ramadan, maka dibolehkan dia itu berbuka puasa di tengah perjalanan safar. Meskipun mungkin dia kuat untuk berpuasa, tetapi rukhsah, keringanan bagi orang yang safar, mengganti di hari yang lain. Jadi itu yang dimaksudkan tentang masalah qashar dan jamak. Ini perlu dibedakan antara jamak dengan qashar. Qashar itu meringkas sholat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Adapun jamak ini adalah mengumpulkan hadis. Ini 2 perkara yang harus dibedakan. Jadi bisa jadi qashar tanpa jamak, jamak tanpa qashar. Jamak tanpa qashar itu artinya orang yang tidak safar tapi dia ada keringanan untuk menjamak sholat, sakit misalnya. Sehingga orang yang sakit menjamak boleh, tapi bukan mengqashar. Jadi perlu didudukkan di sini tentang masalah jamak qashar harus dibedakan.
Nah, ini. Dan jadi itu mungkin secara global, secara terperinci ada pembahasan khusus masalah fikih dalam hal ini. Tetapi intinya dibolehkan jika sudah dibolehkan qashar jika sudah masuk dalam jarak safar. Jarak safar itu tujuan safarnya mana? Tujuan safarnya Jakarta. Meskipun masih baru sampai, misalkan kalau dari Malang mau ke Jakarta misalnya, tujuan akhirnya Jakarta, jelas safar. Jadi meskipun baru nyampe misalkan di lewat jalan tol, nah ini jalan tol ke arah Surabaya atau ke Sidoarjo, nah itu baru sampai Singosari misalnya, baru sampai Lawang dan terusnya, artinya baru sampai di situ. Tapi sudah masuk waktu sholat, maka dia bisa mengqashar, bisa menjamak juga. Jadi meskipun jaraknya belum sampai 80 km. Nah, karena apa? Tujuannya adalah Jakarta. Nah, Jakarta ini sudah sekian ratus kilometer. Sudah sekian ratus kilometer. Sehingga ini jelas safar. Meskipun dia dalam perjalanan safar belum sampai 80 kilo, baru 5 kilo, 7 kilo, dia sudah bisa mengqasharnya. Karena tujuannya safarnya adalah Jakarta misalnya. Sehingga dalam perjalanan itu meskipun baru keluar dari rumahnya, masuk jalan tol, maka dia sudah bisa mengqashar. Sudah bisa menjamaknya. Nah, mungkin demikian. Allah Ta'ala alam shawab. Nah, Ustaz, baik. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Mungkin ini sudah mendekati akhir dari kajian, Ustaz. Untuk pertanyaan yang belum sempat dibacakan, insya Allah kami catat dan semoga Allah mudahkan untuk ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Mungkin bisa diberikan kesimpulan dari kajian kita pagi ini, Ustaz. Kemudian bisa langsung ditutup. Barakallahu fiik. Baik. Dari apa yang kita baca dari kitab Syarhus Sunnah Al-Muzani rahimahullah ta'ala ini, kita bisa mempelajari, kita bisa menambah ilmu kita tentang i'tiqad, keyakinan, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah secara global, secara ringkas dari kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Nah, di mana di dalam kitab ini sudah kita pelajari tentang berbagai i'tiqad keyakinan Ahlussunnah, terutama dimulai dari keyakinan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, tentang pengetahuan yang seharusnya kita yakini terhadap Allah Azza wa Jalla, nama dan sifatnya, kemudian iman kepada qada dan qadar, iman kepada para malaikat, penciptaan Adam, tentang Al-Quran, kalamullah, sifat-sifat Allah yang lainnya, tentang kebangkitan nanti pada hari kiamat, surga dan neraka, keyakinan taat kepada penguasa. Ini menjadi salah satu atau sebagian di antara keyakinan Ahlus Sunnah. Jamaah. Kemudian bagaimana keyakinan yang seharusnya terhadap para sahabat radhiyallahu anhum. Ini kemudian wajibnya mengikuti jejaknya para salafus saleh rahimahumullah taala wa radhiyallahu anhum ajmain. Dan ini semuanya adalah merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan. Keyakinan-keyakinan ini tidak bisa kita ambil sebagian, kita tidak ambil yang lainnya. Tidak. Tapi ini semuanya keyakinan yang harus kita ambil secara total. Dan itulah i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Nah ini. Dan apabila kita ini sudah mempelajari i'tiqad Ahlussunnah yang benar, maka yang tersisa adalah mengamalkan ini konsekuensi dari ilmu yang kita dapatkan.
apalagi dari keyakinan, dan kemudian amal soleh kita semakin meningkat. Semakin kita itu keikhlasan kita terbentuk dengan mempelajari akidah ini. Nah, semoga bermanfaat, dan alhamdulillah kitab ini juga sudah ada terjemahannya sehingga bisa kita membacanya, mengulanginya apabila ada sesuatu yang perlu untuk dihafalkan ataukah dipelajari kembali, maka kita bisa membaca kitab ini atau terjemahan dari kitab ini. Bagi sebagian jamaah yang belum familiar, belum bisa mengikuti dengan kajian kitab berbahasa Arab, maka cukup dengan kita mengkajinya atau memurajaah bagi yang sudah mengikuti kajian ini dari terjemahan kitab ini. Insyaallah taala bismillah kita akan mendapatkan faedah yang sangat banyak. Semoga bermanfaat apa yang kita baca dalam kesempatan kali ini, dan kita akan lanjutkan dengan kitab yang lain yang berikutnya insyaallah taala dalam kesempatan yang akan datang. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ustaz Abdul Amin. Ya. Nah,